Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning, good pagi teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan menggambar 3D modeling lagi. Nanti akan ada 2 job dengan sekitar 5 part utama yang akan kalian gambar, dan nantinya akan diassembly lagi dengan menggunakan fitur mat. Nanti ada satu tambahan tutorial mengenai insert komponen dari toolbox. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama kita pilih sketch, lalu plane-nya kita pilih top plane, kemudian pilih center rectangle dengan ukuran 300 x 300. Kemudian kita fillet, keempat sisinya kita fillet R30. Kemudian kita extrude boss dengan ketebalan 30 mm. Kemudian pada sisi atas kita chamfer R10. Setelah itu kita akan membuat lubang pada sisi atas dan sisi bawah. Nah, kali ini lubang yang dibuat itu bukan menggunakan circle yang di extrude cut ya. Jadi ini kita menggunakan fitur baru namanya hole wizard. Nah, untuk membuat hole wizard terlebih dahulu kita harus membuat titik-titiknya. Kita mulai ya. Jadi sisi atas kita buat sketch, Ctrl 8, kita buat garis tengah. Nah, jadi garis tengah ini nanti akan sangat berfungsi. Lalu kita pilih point, diletakkan sembarang saja. Nah, antar point ini agar jaraknya sama, caranya seperti ini. Pada keyboard kita tahan Ctrl, lalu kita klik poin 1, poin 2, dan garis tengah. Kemudian pilih simetrik. Lalu lagi kontrolnya ditahan, garis 1, titik 1, titik 2, garis tengah, simetrik. Kontrolnya ditahan, titik 1, titik 2, garis tengah, simetrik. Kontrolnya ditahan, titik 1, titik 2, garis tengah, simetrik. Nah, lalu kita ubah ukurannya sesuai dengan yang ada di gambar, yaitu 225. Nah, kemudian exit sketch, lalu pilih hole wizard. Nah, di dalam hole wizard kita bisa memilih berbagai macam bentuk. Kita pilih yang ini, klik. Lalu untuk size-nya kita pilih diameternya 12. Disesuaikan. Ini kita buat plane dengan kedalaman 10 mm. Untuk membuat hole wizard-nya kita centang
pilih bidangnya, tempatkan pada titik-titik yang telah kita buat, klik kanan. Nah, ini sudah berlubang. Untuk menyembunyikan garis tengah, kita hide. Nah, sudah jadi. Lalu bagian bawah juga sama. Kita klik sketch, Ctrl 8. Kita buat garis tengah. Agar bisa mensimetrikan titik-titik yang kita buat. Lalu kita klik point, bebas. Kontrolnya ditahan. Titik 1, titik 2, garis tengah, simetrik. Semuanya dibuat seperti itu. Simetrik. Lalu kita ubah sesuai ukuran jaraknya, yaitu 250. Ini juga sama, 250. Kemudian kita exit sketch, kita pilih whole wizard. Nah, ketika sudah disetting sekali, nanti ukurannya akan tetap sama. Langsung kita klik centang, pilih bidangnya, tempatkan lubang pada titik-titik yang telah kita buat. Nah, sudah berlubang juga. Untuk menyembunyikan sketch ini, klik kanan, hide. Nah, sudah jadi. Jangan lupa disimpan. Kemudian kita akan menggambar part yang kedua. Kita pilih line-nya top line lagi. Lalu kita buat lingkaran dengan diameter 12, sepanjang 10 mili. Bidang ini menjadi sketch. Ctrl 8, buat lingkaran dengan diameter 20, sepanjang 100 mili. Kita ubah 100. Lalu kita pilih bidang ini menjadi sketch, Ctrl 8, buat lingkaran lagi, diameternya 12, sepanjang 10 mili. Sudah jadi. Untuk part yang ketiga, terlebih dahulu kita pilih plane-nya, top plane lagi. Kita buat lingkaran dengan diameter 30. Kemudian tebalnya 15 ditambah 15. Tebalnya juga 30. Extrude. Bidang ini menjadi sketch, Ctrl 8. Kemudian kita buat lingkaran kecil dengan diameter 12. Tebalnya 10 mili. 10 mili. Lalu untuk bagian bawahnya kita gunakan fillet.
dengan R15. Sudah jadi, jangan lupa di save. Selanjutnya sebelum kita assembly, jadi untuk gambar yang pertama itu ada 6 variasi ukuran. Jadi terlebih dahulu kita harus menggambar 6 part ini sebelum masuk ke assembly. Cara menggambarnya masih sama dengan yang ini, jadi semuanya sama seperti ini, tetapi ukurannya berbeda. Seperti pertemuan kemarin, kita akan menggunakan lagi yang namanya fitur assembly. Jadi untuk menginsert beberapa part yang sudah kita buat tadi dengan mengklik insert komponen, lalu browse pada folder yang ada, kita pilih gambar-gambar tadi, mulai dari gambar 1 strip 1 sampai 1 strip 7. Satu strip 8. Nah, kemudian gambarnya akan bermunculan. Yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk memilih lagi yang bagian tiang-tiangnya, kita browse lagi, pilih lagi 1, kita insert komponen lagi sampai 4 buah. Kemudian ini juga 4. Kita insert komponen sampai menjadi 4 buah. Nah, sudah komplit 4 buah. Lalu kita akan menggunakan yang namanya fitur matte. Kemarin sudah pernah ya menggunakan matte. Kita coba lagi menggunakan matte. Kita klik pada garis ini dengan yang ada di bawah. Nah, sudah nempel. Kita centang. Kita match semua bagian ini sampai menjadi sebuah kesatuan. Setelah di match berkali-kali, akhirnya membentuk sebuah pagoda. Lalu untuk puncaknya, kita juga melakukan match. Kita pilih sisi ini dengan ini. Nah, kita balik. Selesai. Alhamdulillah, jadilah sebuah kesatuan, dan jangan lupa disimpan. Jadi untuk job kali ini baru yang pertama. Nanti setelah ini ada yang kedua. Ini benar-benar membutuhkan kreativitas dari teman-teman sendiri. Jadi selain menyimak dari video tutorial, tetapi juga kreativitas teman-teman dan juga ketekunannya akan sangat membantu dalam menggambar kali ini. Kita akan menggambar part pertama dari job kedua. Jadi di job kedua ini ada 2 buah part, dan juga nanti akan ada cara menginsert komponen dari toolbox. Kita mulai, pilih top plane,
Kemudian center rectangle panjangnya 100, lebarnya 50. Kemudian kita extrude, tebalnya 10, lalu kita fillet semua sisinya. Fillet dengan radius 1 mili. Nah, jadi nanti satu benda ini bisa kita edit 2 kali untuk membuat 2 partnya. Jadi kita akan menggambar part yang kedua dulu, lalu nanti baru diedit ke part yang pertama. Nah, lubangnya ini bukan lubang lingkaran yang kita ekstrudkan, tetapi kita menggunakan thread. Buat sketch, lalu Ctrl 8, kemudian buat garis tengah, kemudian buat poin bebas dan 4 titik. Nah, kemudian jangan lupa kita simetrikan. Simetrik. Nah, lalu kita atur jaraknya. Ini 25, ini juga 25, kemudian jarak dengan tepian itu 20, yang ini juga 20. Kita akan menggambar part yang kedua dulu. Jangan lupa exit sketch, lalu kita masuk ke fitur Hole Wizard, lalu kita pilih yang ini, nomor 2 ini, kemudian ansinya metrik, bottoming tab, M10x1,25, drop all, disamakan saja ya. Lalu kita position 3D sketch, buat 2 buah. Nah, kemudian untuk membuat ulir dalamnya itu menggunakan thread. Jadi ini sudah saya munculkan threadnya. Jika punya teman-teman belum ada threadnya, cara memunculkannya itu dengan menggunakan option, kemudian customize, kemudian pilih comment, features, lalu drag icon thread ke dalam taskbarnya. Nanti akan muncul di sini. Kita klik thread, kemudian yang thread location ini kita pilih lubangnya. Karena kedalamannya 10 mili, kita buat 10 mili. Kita buat metrik, ukurannya 10x125, extrude.
kita centang. Nah, sudah jadi. Dan kedua pun juga sama, kita pilih ini karena sudah pernah kita atur sekali, jadi pengaturannya menyesuaikan. Nah, jadi jangan lupa disimpan. Nah, untuk part yang pertama itu mengedit dari part yang kedua, tinggal menambahkan 2 lubang tanpa ulir. Untuk yang part pertama, tambahkan 2 lubang, ukurannya sama dengan menggunakan hole wizard, tetapi tidak kita trim, cuma seperti itu. Jangan lupa di save dengan nama yang lain. Kemudian kedua part yang sudah kita gambar tadi, kita assembly. Insert komponen, kita keluarkan semua partnya, dan kita insert komponen dari toolbox. Double toolbox, lalu unsymmetric, pilih bolt screw, lalu pilih socket head screw, pilih socket ini, kita drag keluar, ukurannya M10, X, disesuaikan, kita pilih centang. Kita buat sebanyak 18 buah. Nah, selesai. Kemudian kita gabungkan hingga menjadi seperti tangga dengan menggunakan mat. Jadi untuk jumlahnya dari assembly job 2, bautnya ini sebanyak 18 buah, kemudian part satunya sebanyak 9 buah dan part 2 sebanyak 1 buah. Ini kita mat menjadi sebuah anak tangga. Setelah proses mat dari anak tangganya ini selesai, kita baru akan masukkan 18 buah skrunya ini ke dalam lubangnya ini. Setelah di mat secara keseluruhan, alhamdulillah hasilnya sudah seperti tangga beneran ini. Nah, untuk mengganti warna, teman-teman bisa menggunakan appearance, lalu memilih warna yang dikehendaki. Misal ini merah, seperti itu. Ini warnanya merah juga. Nah, jadi jangan lupa di save. Untuk warnanya teman-teman menyesuaikan yang ada di gambar ya. Seperti itu. Terima kasih telah menyimak tutorial menggambar 3D modeling plus assembly dan juga insert komponen dari toolbox. Saya harap teman-teman yang ada di rumahnya masing-masing tetap semangat, tetap mengerjakan dengan kreativitas dan kesungguhan masing-masing. Insya Allah kalian semua bisa mengerjakan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.